Mohon maaf ya lama, karena gadget gajian lagi, gak disetujui YouTube, jadi harus cari wifi deh buat upload. Bagi mom dan pembaca setia saya boleh minta donasi buat beli paket, seikhlasnya aja. Terima kasih ya semuanya, saya akan kembali seperti biasa untuk upload 1 jam 3x. Bab 23, Rindu. Kalau aku memintamu supaya jangan pergi ke Bali, apakah kau akan menurutinya? Tanya Jero sedikit berbisik dalam keraguan. Giani membalikan badannya sehingga keduanya kini berhadapan. Walaupun suasana kamar sedikit remang-remang karena cahaya yang agak terbatas, namun Giani masih bisa melihat wajah Jero. Ada apa kak? Takut ya, aku tinggalkan. Atau kakak cemburu aku pergi dengan Kak Beryl? Bukan seperti itu. Jero buru-buru menggeleng. Hanya saja, aku merasa lebih nyaman ditemani kamu ke psikiater dibandingkan Mama Sinta. Tahu kan Mama Sinta banyak bicara. Pasti dia akan tanya macam-macam pada dokter. Giani menarik napas panjang. Tiketnya sudah terlanjur dipesan. Lagi pula, aku sudah lama sekali tak pernah ke Bali. Terakhir saat usiaku 11 tahun. Jadi kangen dengan Bali. Hati Jero sakit mendengar perkataan Giani. Namun dia enggan mengakuinya. Ya sudah, sama Mama juga nggak masalah. Sekarang tidurlah, Kak. Giani mencium dahi Jeronimo. Selamat malam, Kak. Katanya lalu membalikan lagi tubuhnya membelakangi Jero. Cowok itu masih terdiam. Ciuman Giani sebenarnya hanya biasa saja. Dilakukan juga hanya di dahi. Namun tak tahu kenapa, hati Jero terasa hangat dengan ciuman itu. Ia tersenyum, lalu melingkarkan tangannya di pinggang Giani dan memejamkan matanya. Lu kenapa sih? Sudah 3 hari ini kelihatan kurang bersemangat. Tanya Frankie saat ia memasuki ruangan Jeronimo dan cowok itu sedang berbaring di sofa. Malas saja. Jawab Jero sambil terus memejamkan matanya. Frankie melirik makan siang Jero yang sama sekali belum disentuhnya. Ini sudah jam 2 siang dan lu sama sekali belum makan. Masakannya nggak enak. Frankie membuka penutup makanan itu dan mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Enak, kok. Aku makan saja ya. Angguk Jero. Sebentar malam kita minum lagi ya. Malas gue pulang ke rumah. Rumah lu sepi ya? Oh iya, Giani sedang pergi dengan Beryl kan ke Bali. Atau jangan-jangan lu jadi bete karena Giani nggak ada? Wah, lu sudah jatuh cinta pada si Upik Abu itu. Jeronimo membuka matanya. Ia menatap Frankie dengan tajam. Lu tahu siapa wanita yang gue cintai? Finley. Ya, lu masih minat sama Finley walaupun sudah menikah dengan Giani. Finley adalah cinta pertama gue. 7 bulan lagi gue akan menjalani pernikahanku dengan Giani, setelah itu gue akan melepaskannya. Finley juga sudah berjanji akan bercerai dari Aldo. Frankie menggelengkan kepalanya. Lu nggak kasihan pada Alexa? Bocah kecil itu akan menjadi korban jika orang tuanya bercerai. Jero diam. Terbayang wajah mungil Alexa yang selalu tersenyum itu. Hatinya kembali merasa sakit. Pukul 12 malam, Jero tiba di rumah. Rasanya ia tak mau pulang ke sini karena rumah ini terlalu menyeramkan semenjak Giani pergi ke Bali. Hei, apakah aku merindukannya? Apakah aku begitu menginginkannya? Tak mungkinlah. Aku hanya terbiasa saja dengan masakan dan kebaikannya. Hanya terbiasa saja dengan senyum perhatiannya. Sadar Jero, kau jangan terjebak dengan Giani. Jeronimo melemparkan tas dan jasnya begitu saja di atas sofa. Sebelum menikah, hidupnya baik-baik saja. Ia masih bisa bersama Finley. Walaupun memang, jauh di lubuk hatinya, ada rasa bersalah setiap kali ia memikirkan hubungannya dengan Finley. Mungkin benarlah kata orang, cinta itu buta. Jero seakan tak peduli dengan status Finley yang adalah kakak angkatnya dan sudah menjadi istri orang. Ponsel Jero berbunyi. Ia dengan malas mengambilnya dari dalam saku celananya. Matanya menatap tak percaya saat nama Giani tercetak di sana dengan sebutan My Love. Jero tahu kalau Giani yang merubahnya beberapa waktu lalu, namun entah kenapa, ia tak juga mau menggantinya. Halo, jawab Jero senang. Ia tak menyangka kalau Giani akan meneleponnya setelah 3 hari ada di Bali tanpa kabar. Happy birthday, Kak. Terdengar suara lembut Giani. Happy birthday. Lupa ya sama ulang tahun sendiri. Jero menatap kalender yang ada di meja kecil dekat sofa. Ternyata memang ini sudah tanggal 9 September. Terima kasih. Belum tidur ya? Tebak Giani. Baru pulang. Lembur. Gak. Pergi keluar dengan Frankie. Gak mabuk kan, Kak? Enggak lah. Kamu sendiri kenapa belum tidur jam segini? Sengaja, Kak. Mau tunggu jam 12 agar menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat hat untukmu. Aku belum keduluan Kak Finley, kan? Gak, kamu yang pertama. Jero tak mau bohong. Tahu dari mana ulang tahunku?
Tanya Jero mendengar kalau Giani diam saja. Sungguh ia tak ingin Giani cepat mengakhiri percakapan mereka. Aku kan istrimu. Istri harus tahulah ulang tahun suami. Terus ulang tahunmu kapan? Gak perlu kakak tahulah, karena saat ulang tahunku, tak lama lagi kita akan bercerai. Karena saat lamaran itu, sebenarnya aku baru genap berusia ke-20, 2 hari sebelumnya. Oh, jadi aku nggak perlu tahu ulang tahunmu. Giani terkekeh. Kak, sudah dulu ya. Ngantuk banget. Selamat malam. Jero masih ingin bicara namun Giani sudah menutup sambungan telepon. Saat Jero menghubunginya lagi, Giani sudah tak mengaktifkan lagi teleponnya. Ia pun melangkah menuju ke kamar. Namun bukan ke kamarnya tapi ke kamar Giani. Dibaringkan tubuhnya di atas kasur itu. Mencium bantal guling yang meninggalkan bau tubuh gadis itu. Hati Jero merasa tenang. Ia pun perlahan memejamkan matanya. Pulang kantor langsung ke rumahmu ya. Mama dan Papa sudah di sini. Kamu hari ini ulang tahun kan? Kami ingin merayakannya bersamamu. Mama juga sudah mengundang Frankie dan istrinya. Finley dan Aldo. Dion sama Clara juga akan datang. Jangan sampai terlambat ya. Geronimo sebenarnya malas pulang ke rumah walaupun hari ini ulang tahunnya. Namun, bisakah ia menolak kemauan Mama Sinta? No. Saat mobil Jero memasuki halaman rumah, sudah banyak mobil yang terparkir. Mungkin dia sendiri yang terlambat. Tuan, ke halaman belakang saja. Ayo ke sana. Pak Leo rupanya sudah menunggu Jero. Langkah Jero pun langsung diarahkan ke halaman belakang. Suasana penuh kekeluargaan sudah tercipta di sana. Ada Papa Denny, Mama Sinta, Finley, Geraldo, Dion, Clara dan anak-anak mereka, Alexa, Frankie dan istrinya. Juga Beryl. Beryl. Jika ada Beryl, bukankah seharusnya merindukan aku? Giani tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Giani. Jero terkejut. Hatinya bergetar. Hampir saja ia memeluk Giani kalau suara Mama Sinta tak menghentikannya. Wah, wah, yang ulang tahun akhirnya datang. Teriak Mama Sinta. Semua pun langsung mendekati Jero dan memberikan ucapan selamat ulang tahun padanya. Selamat ulang tahun, sayang. Aku kangen menyatu denganmu. Bisik Finley ketika memberikan ucapan selamat pada Jero membuat cowok itu sedikit merinding. Ayo pasang lilin ya, Paman. Alexa menarik tangan Jero agar mendekati meja. Jero memasang lilin dengan angka 29. Semua menyanyi selamat ulang tahun. Sebelum Jero meniup lilinnya, Mama Sinta tiba-tiba berkata, Jer, tahun ini boleh nggak permohonannya dari Mama saja? Boleh ya. Jero mengangguk. Mama Sinta tersenyum. Semoga, di perayaan HUT ke-30 tahun depan, Jero dan Giani sudah memiliki anak. Yang lain bertepuk tangan. Jero pun pura-pura tersenyum. Namun tidak dengan Giani, karena ia tahu saat ulang tahun depan, mereka sudah bercerai. Finley pun pura-pura tersenyum. Padahal hatinya sangat terbakar rasa cemburu. Saat semua sudah pulang, dan para pelayan sudah membersihkan halaman belakang, Giani segera mengunci pintu pagar dan juga semua pintu yang ada. Para pelayan yang ada semuanya pulang ke rumah Mama Sinta. Giani pun masuk ke kamarnya dan segera mandi. Saat ia keluar dari kamar mandi, Jero sudah duduk di atas ranjangnya. Gak salah masuk kamar, Kak? Tanya Giani. Gak, jawab Jero sambil pura-pura sibuk dengan ponselnya padahal ia sedang menahan diri untuk tak menatap tubuh Giani yang hanya berbalut handuk putih. Ngapain masuk ke kamar aku? Tanya Giani lalu membuka lemari untuk mengambil bajunya, lalu kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk berpakaian. Ingin ngobrol saja, jawab Jero sebelum Giani menghilang di balik pintu kamar mandi. Saat Giani keluar, ia sudah mengenakan piyama berwarna putih. Tumben gak pakai gaun tidur seksi. Goda Jero. Aku takut, jawab Giani lalu naik ke atas tempat tidur. Kenapa takut? Apanya yang ditakuti? Takut kakak tersiksa menahan gairah karena aku memakai gaun tidur yang seksi. Jero pura-pura tertawa. Pede amat. Giani tiba-tiba duduk di pangkuan Jero. Benar kakak sama sekali tak akan tergoda. Giani membuka dua kancing piyamanya. Jero menelan salivanya kasar. Ayo kita taruhan kak, jika dalam 5 menit junior kakak nggak tegang, kakak boleh tidur di sini. Namun jika tegang, kakak harus keluar. Tapi, nggak ada tapi. Permainannya dimulai, Giani yang duduk di pangkuan Jero menggerakkan sedikit tubuhnya sambil bibirnya langsung mencium bibir Jero dengan rakus. Siapa yang memang? Jero atau Giani?